Jadi kali ini kami akan membacakan paduan ibadah. Teman-teman harus mandi. Dan berpakaian rapi ya. Memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan sikap yang terbaik. Teman-teman duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengikuti setiap arahan dari kakak-kakak kita. Wow. Nah, yuk kita ucapin selamat ibadah. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wow. Tidak berlama-lama lagi kita akan memuji Tuhan. Adik-adik siap sekarang bangkit berdiri dulu buat Tuhan Yesus. Ayo bangkit berdiri. Kita mau nyanyi buat Tuhan. Coba dengar ada suara apa? Ya, Tuhan Yesus ketok pintu. Mari kita nyanyi. Sudah siap ya? Sekarang angkat tangan kanannya. Kita ketuk pintu. Tok 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 tok. Yesus mengetuk pintu. Tok 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 tok. Pintu hatimu
Adik-adik hebat banget. Keren banget. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Nah, Kak Matias mau tanya, siapa yang di sini, bahkan yang di rumah, yang adik-adik bilang, aku adalah anak-anak paling berharga? Oke, Kak Matias tes lagi ya. Siapa di sini anak-anak yang paling berharga? Ya, mulai pelan nih. Ingat ya, kita semua adalah anak-anak yang berharga. Mau kita besar, mau kita kecil, mau kita pendek atau tinggi, Tuhan sayang sama adik-adik dan Tuhan mau pakai adik-adik. Siap untuk puji Tuhan? Amin. Oke, musik. Semuanya ikuti gerakan di depan ya. Small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Kita ulang dari awal ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Adik-adik berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Semua bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan. Katakan lagi, aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan kita bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan. Katakan lagi, aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Adik-adik siap untuk menjadi terangnya Tuhan? Yang siap katakan amin. Amin. Kalau gitu kita akan nyanyi menjadi terang Tuhan, siap melompat buat Tuhan. Musik. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Adik-adik siap melompat buat Tuhan. Are you ready? To jump. Jump into the light. Run away from what's not right. Jump up in the dark.
Yuk adik-adik, kita masuk lebih lagi dalam hadiratnya Tuhan. Kita bersyukur kita masih bisa bernafas, semuanya karena kebaikan Tuhan. Biarlah hari demi hari yang kita lewati, kita berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu Dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
tanganmu, sembah Tuhan, naikkan syukurmu pada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Kau pelihara kami, Kau tuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Amin Tuhan, amin Tuhan, amin. Tuhan, berkatilah Indonesia ya Tuhan, Amin. supaya kita dipulihkan dari virus corona ini ya Tuhan. Kami tidak mau ada masalah lagi ya Tuhan di Indonesia ya Tuhan. Tetapi jika ada masalah lagi ya Tuhan, bantu Indonesia ya Tuhan untuk menyelesaikan masalah ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemulihan demi pemulihan Tuhan terjadi atas Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, terobosan demi terobosan Tuhan boleh terjadi Tuhan atas Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, gak ada satupun Tuhan badai Tuhan yang bisa menggoncangkan iman kami Tuhan. Kami tetap berharap Tuhan kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan, tinggal tenang dalam Engkau Tuhan, terletak kekuatan kami Tuhan. Biar Tuhan pemulihan terjadi Tuhan atas Indonesia Tuhan. Biar Tuhan kemenangan Tuhan terjadi atas Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, badai boleh datang Tuhan, kami percaya Tuhan, iman kami tetap teguh bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus yang dahsyat. Dan sebentar lagi juga Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang menyertai kami Tuhan. Biar Tuhan firman-Nya akan kami dengar Tuhan, itu boleh menjadi kekuatan yang baru buat kami Tuhan, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman, saatnya untuk membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi,
berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, jangan lupa untuk membaca Mazmur 91 setiap hari. God bless you. Shalom adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Hana hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Adik-adik, tetap semangat ya ibadahnya. Hari ini kakak mau cerita yang seru banget. Dan ini penting karena Tuhan mau ngomong sesuatu loh buat adik-adik semua yang mendengarkan. Yang sudah siap katakan yes. Mana nih kakak belum dengar suaranya? Sekali lagi ya katakan yes. 1, 2, 3 yes. Wah oke deh. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu yuk sebelum dengar firman Tuhan. Mari adik-adik kita tutup matanya, kita lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat siang hari ini. Kalau kami boleh datang lagi ke hadapan-Mu untuk ibadah ya Tuhan, di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, ajar setiap kami, supaya kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan. Dan bukan hanya mengerti ya Tuhan, supaya juga kami mau melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pimpin setiap kami karena kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang salah seorang muridnya Tuhan Yesus. Kalau yang kita tahu, murid Tuhan Yesus itu yang inti ada 12, betul ya? Tapi dari salah satu yang 12 itu ada yang lumayan terkenal nih adik-adik. Kalau kakak sebut namanya pasti adik-adik langsung tahu. Murid Tuhan Yesus ini, dia itu orangnya suka bertanya. Dia itu apa ya istilahnya? Kepo. Wah, dan dia juga berani orangnya adik-adik. Cuman dia pernah loh melakukan satu kesalahan sama Tuhan Yesus. Tapi dari situ dia belajar dan akhirnya dia berubah adik-adik. Dia menjadi seorang murid yang berbuah dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan baik. Siapa sih muridnya? Dia adalah Bapak Petrus adik-adik. Nah Bapak Petrus ini, dia waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia juga salah satu murid yang melihat dan mendengar apa yang Tuhan Yesus suruh kepada murid-murid. Bapak Petrus mendengar, wah kita harus melakukan ini, kata Tuhan Yesus. Dan dia melakukannya. Salah satunya dengan cara adalah dia keliling ke kota-kota adik-adik. Dia mengajar, dia ketemu sama murid-murid Tuhan Yesus yang lain di kota yang lain. Dan dia juga melakukan banyak mujizat dan dia berdoa. Dan salah satu mujizat yang luar biasa nih adik-adik, waktu itu terjadi di sebuah kota namanya kota Lida. Bukan Lida ya, tapi Lida. Nah, di kota Lida ini Bapak Petrus melakukan suatu mujizat yang luar biasa. Jadi waktu itu di kota itu dia bertemu dengan seorang bapak namanya Bapak Eneas. Bapak Eneas ini adik-adik kesian banget. Dia sudah 8 tahun terbaring di tempat tidur, tidak bisa kemana-mana karena dia lumpuh adik-adik. Wah bayangin gak adik-adik, Bapak Eneas ini tadinya sehat, bisa jalan, bisa lari, bisa loncat. Tapi suatu kejadian di kehidupannya membuat dia akhirnya tidak bisa berjalan. Dan dia harus terbaring di tempat tidur 8 tahun. Adik-adik bisa bayangin gak sih kalau seperti itu bagaimana rasanya jadi Bapak Eneas? Pasti gak betah ya, pasti sedih, pengen cepet-cepet sembuh. Dan kebetulan banget hari itu Bapak Petrus datang bertemu dengan Bapak Eneas. Waktu dia lihat Bapak Eneas, dia gak ngomong banyak adik-adik. Dia cuma bilang gini, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan kau, bangunlah. Wah dia cuma ngomong gitu adik-adik. Bapak Petrus cuma ngomong gitu. Dan luar biasanya apa yang terjadi, kalau kuasa Tuhan bekerja, pasti
terjadi suatu mujizat. Dan benar adik-adik, Bapak Eneas bangun dari tempat tidurnya dan dia bisa berjalan. Dan kakak percaya meskipun di Alkitab gak diceritain dia habis berjalan, dia berlari, dia berlompat, tapi pasti itu yang dilakukan pertama kali sama Bapak Eneas. Bapak Eneas adik-adik dia pasti seneng banget. Dan kakak percaya waktu kejadian itu gak cuma ada Bapak Eneas, tapi ada orang-orang lain. Dan itu yang membuat satu kota Lida berbalik kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bayangin adik-adik, Bapak Petrus melakukan satu mujizat karena kuasa Tuhan dan satu kota diselamatkan. Wah, adik-adik tahu ya, pasti ngebayangin nih. Wah, dari satu orang atau dua orang cerita, kamu tahu gak Bapak Eneas yang gak bisa jalan itu, yang lumpuh 8 tahun, dia bisa berjalan loh. Karena didoain sama Bapak Petrus. Dia bilang Bapak Petrus itu membawa namanya Yesus Kristus. Wah, jadi kira-kira seperti itu adik-adik. Di satu kota itu menjadi bahan omongan dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya. Tapi gak cuma sampai situ adik-adik. Ada lagi mujizat yang luar biasa. Jadi waktu di kota Lida itu, Bapak Petrus itu sedang berkeliling. Bener ya, tadi kakak cerita dia lagi berkeliling ke kota-kota. Terus gak jauh dari kota Lida ada sebuah kota namanya kota Yope. Di kota Yope juga ada loh murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Salah satunya adalah yang dikenal dengan namanya Ibu Tabita. Ibu Tabita ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus juga. Sayangnya adik-adik, Bu Tabita ini sakit dan akhirnya meninggal. Dan waktu dia meninggal, seperti kebanyakan orang yang sudah meninggal, pasti kita dimandiin gitu sama keluarganya, sama teman-temannya dimandiin, dan dia ditaruh di ruang atas. Jadi kalau mungkin teman-temannya mau lihat sebelum dia dikubur atau atau keluarganya mau lihat sebelum dia dikubur, Ibu Tabita ini ditaruh di ruangan atas. Dan karena hal ini, karena Bu Tabita adalah salah satu muridnya Tuhan Yesus juga, makanya murid-murid yang lain bilang, kamu tahu nggak Bapak Petrus ada di kota Lida loh, deket dari sini. Kita samperin, kita panggil, kita kasih tahu Bu Tabita sudah meninggal. Akhirnya adik-adik, Bapak Petrus datanglah ke kota Yope. Dia berkunjung untuk melihat Ibu Tabita yang sudah meninggal. Waktu dia datang adik-adik, dia datang ke ruangan atasnya, dia melihat Ibu Tabita sudah dimandiin, sudah merem, tangannya sudah dilipat, sudah pakai baju yang rapi, dan Bu Tabita juga sudah kaku, badannya dingin karena sudah meninggal adik-adik. Dia bilang gini, dia suruh orang-orang yang ada di ruangan itu untuk keluar. Waktu keluar ini adik-adik, Bapak Petrus berlutut dan dia berdoa. Kakak gak tahu doanya apa dan gak diceritain juga di Alkitab. Tapi kakak percaya pasti waktu Bapak Petrus berdoa itu Roh Kudus ada berbicara sama Bapak Petrus. Sehingga adik-adik Bapak Petrus bilang begini, Tabita, bangkitlah. Jadi Bapak Petrus tuh gak ngomong panjang lebar, gak ngomong apapun, cuman dia memerintahkan aja. Dia bilang, Tabita, bangkitlah. Dan benar adik-adik, waktu dibilang seperti itu, Bu Tabita membuka matanya. Dia duduk adik-adik. Dan setelah dia duduk, Bapak Petrus bantu Ibu Tabita untuk berdiri. Bayangin loh adik-adik, dari yang meninggal, badannya udah dingin, udah dimandiin, dan udah gak ada napasnya, dan udah kaku, bisa hidup lagi. Wah, luar biasa banget loh adik-adik. Setelah itu Bapak Petrus panggil teman-temannya, orang-orang yang ada di ruangan itu, ada di rumah itu, untuk melihat. Dan gak cuma melihat, orang-orang tersebut juga takjub. Dan gak cuma takjub, semua hal itu menjadi omongan di antara mereka, sampai satu kota Yope juga diselamatkan. Jadi adik-adik, melalui mujizat di kota Lida kepada Bapak Eneas dan mujizat di kota Yope kepada Ibu Tabita, Tuhan menyelamatkan dua kota ini. Satu kota diselamatkan seluruh. Bayangin ada berapa banyak warga di dalam satu kota, tapi satu kota ini percaya dan semuanya berbalik kepada Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus kita. Nah adik-adik, kenapa sih
bisa terjadi seperti itu? Karena waktu Tuhan Yesus naik ke sorga dan kasih pesan kepada murid-muridnya, dia menyampaikan pesan untuk membuat seluruh bangsa, semua orang menjadi muridnya Tuhan. Wah, dan pesan Tuhan Yesus itu kita sebutnya dengan amanat agung. Pasti adik-adik udah pernah denger ya dari kakak-kakak yang lain. Amanat agung ini adik-adik yang disampaikan kepada murid-muridnya Tuhan Yesus. Dan puji Tuhannya, murid Tuhan Yesus ini semua melakukan apa yang Tuhan Yesus suruh. Mereka keliling kota, mereka mengajar, mereka akan melakukan mujizat. Tapi adik-adik harus ingat, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus juga mengirimkan Roh Kudusnya untuk menemani murid-muridnya, untuk membimbing murid-muridnya, untuk menghibur murid-muridnya. Nah, sama seperti murid-murid yang di zaman dulu, kita semua adik-adik dan kakak juga adalah murid-murid Tuhan Yesus di zaman sekarang. Makanya tugas kita yang pertama adalah satu nih. Kalau dari firman Tuhan hari ini kita harus belajar apa sih? Kita harus menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan, menjadikan semua bangsa percaya sama Tuhan. Seperti apa yang dilakukan Bapak Petrus yang berhasil melakukan mujizat dan membuat dua kota diselamatkan, kita juga bisa loh adik-adik, karena kita muridnya Tuhan Yesus. Nah, tapi begitu kita tahu nih tujuan kita sebagai murid-muridnya Tuhan, ada hal lain yang penting yang harus kita perhatikan dan harus kita ingat, bahwa yang kedua adalah poinnya kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus sudah mengirimkan Roh Kudus ke kita harus jaga Roh Kudus itu dengan baik. Kita harus jaga Roh Kudus itu tetap ada di dalam hidup kita. Supaya apa sih? Supaya kita punya kuasa menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang mau coba jadi murid Tuhan Yesus yang melakukan tugasnya Tuhan Yesus, yaitu amanat agung? Angkat tangannya. Wah, luar biasa. Nah, murid-murid Tuhan yang luar biasa, yaitu adik-adik, yuk kita mau baca firman Tuhannya. Kita baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Bareng-bareng ya sama kakak. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi yuk kita baca. Adik-adik jangan lupa ya, kalau dibilang ku, saksiku artinya saksinya Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong, yang luar biasa. Nah, adik-adik, yuk kita berdoa. Mari adik-adik angkat tangannya. Kakak mau berdoa buat adik-adik. Kita tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami belajar ya Tuhan, kalau kami mau menjadi seperti Tuhan, murid Tuhan Yesus, yaitu Bapak Petrus yang menyelesaikan amanat agung Tuhan kepada setiap kami. Tuhan Yesus, kami mau ya Tuhan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami mau menjadi anak-anak teladan di manapun, kapanpun, di hadapan siapapun, supaya kami ya Tuhan boleh ya Tuhan membawa berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami rindu ya Tuhan menerima Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami, dan kami juga rindu untuk menjaga Roh Kudus-Mu tetap dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami minta Tuhan Yesus, kami minta Roh Kudus turun memimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom teman-teman. Sekarang waktunya kita memberi persembahan. Tapi sebelum memberi kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau memberi, berkati persembahan ini supaya bisa menjadi berkat dan bisa memperluas kerajaan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagi teman-teman yang mau beri, bisa bilang ke papa-papanya untuk mengirimkan ke rekening. Oke adik-adik semuanya, boleh kita sekali lagi angkat tangan dan kita meminta berkat dari Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Katakan dengan iman adik-adik. Dan memperluas daerahku, Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku amin. daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Adik-adik yang di rumah, katakan dengan iman sekali lagi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Terima dengan iman, katakan. dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, Amin. sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Angkat tangan semua adik-adik dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik terimalah segala berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.